Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 9 Juli 2021. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu malam ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami telah sedia. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Yehezkel, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikan perkataan-perkataanku kepada mereka, sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi, kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Amin. Tuhan meneguhkan hatimu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dapatkah saudara mengingat-ingat suka duka yang pernah saudara alami dalam pelayanan? Duka karena harus memelihara hidup adil di hadapan Tuhan. Suka karena mengalami Tuhan secara dekat serta merasakan bahwa Dia menyertai hamba-Nya.
Firman yang harus Yehezkel beritakan bukan firman ringan, melainkan berat, karena syarat dengan rencana Tuhan untuk menghukum. Akan tetapi, ketika Yehezkel memakannya, ayat 3 mengatakan, itu terasa manis. Tugas pemberitaan Yehezkel sekali lagi diuraikan sebagai hal yang tidak mengenakan. Ia harus pergi memberitakan berita buruk itu bukan kepada bangsa asing, melainkan kepada bangsanya sendiri yang hadir bersamanya di Babel. Ayat 5-7. Tuhan sudah mengingatkan Yehezkel lebih dahulu bahwa bangsa yang mengenal Tuhan dan firman-Nya justru yang menolak mendengar. Mereka adalah bangsa yang berhati batu, ayat 7. Dan Tuhan tidak mengubah hati umat Israel. Ia memilih meneguhkan hati hambanya Yehezkel seperti batu intan, membuat semangatnya seperti baja, supaya tidak takut dan gentar saat bertemu dengan orang-orang Israel. Ayat 8-9. Selain memiliki keteguhan dan semangat, Yehezkel harus memperhatikan dan mendengarkan firman yang akan disampaikannya di ayat 10. Saudara-saudara yang kekasih, melayani Tuhan selalu ada suka dan dukanya. Suka karena kepercayaan Tuhan atas kita yang dipanggil dan dipilih untuk melayani Dia. Duka karena tentu ada penolakan dari orang-orang yang kita layani sebagian. Memang melayani Tuhan pasti melibatkan fisik emosi mental. Fisik emosi mental kita habis-habisan. Tetapi jangan khawatir, karena Dia sendiri yang akan menjadi kekuatan kita. Dia yang akan meneguhkan hati kita setiap kali kita melakukan perintah-Nya. Percayalah. Amin. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersihati, kita bersafaat, mari berdoa. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu malam ini Tuhan. Oleh perkenan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan dimungkinkan boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing di tengah pandemi COVID-19 yang semakin mewabah ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga iman kami terus diteguhkan di dalam menjalani hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Kendati ya Tuhan, begitu banyak orang yang bergumul karena pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan terus meneguhkan kami semua menjalaninya terus bersama dengan Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sementara beribadah bersama melalui program rehat dan doa malam Jemaat Elim Balikpapan, bahkan juga siapapun yang dijangkau layanan ini. Mari Tuhan berkati dan teguhkan mereka dalam berbagai-bagai persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Kami berdoa, sendengkan telinga-Mu Tuhan mendengar dan menjawab
berbagai harapan dan kerinduan mereka, ya Allah. Harapan untuk karir yang lebih baik, harapan untuk usaha yang lebih baik, harapan untuk mendapat pendamping hidup, untuk studi yang boleh selesai, bahkan juga harapan untuk mendapat pekerjaan. Tuhan akan menjawabnya pada waktu Tuhan juga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang di lokasi-lokasi pekerjaan. Tuhan hadir, Tuhan menguatkan mereka, kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh kembali bersama dengan keluarga mereka di kota ini. Memberkati para ibu dalam kesetiaan menjadi pendoa syafaat, menopang menghiburkan orang tua kami di usia senja mereka. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit, baik yang dirawat di ruang-ruang isolasi, di ruang-ruang pemulihan, bahkan juga yang sementara dalam isolasi mandiri di rumah-rumah mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka Tuhan, pulihkan dan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyebut dalam doa kami Bapak Crispinus Toding, Ibu Yeni Pasorong, Bapak Eko Sutiono, Ibu Serti Lebang, Ananda Alessandro Latana, Mercy Sampe, Angela Rongrean, Salmon, Yoel Galaran, Bapak Benyoni Epang, Ibu Marlina Dewi, Ibu Martina Sura, Bapak Yohanes Patiung, juga saudara-saudara kami yang tak sempat kami sebutkan namanya. Kami membawa semuanya kepadamu Tuhan, agar Engkau menyatakan kasih-Mu lewat pemulihan. Sebab kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, dan kami yakin dalam nama Tuhan Yesus mereka akan disembuhkan, mereka akan dipulihkan. Terima kasih. Juga kami berdoa untuk Ibu kekasih kami Mama Willy yang saat ini juga dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapa untuk kekuatan Tuhan beri bagi mereka. Kami berdoa pada waktu Tuhan mereka pasti dipulihkan. Ya Tuhan Allah, malam ini kami bersyukur oleh penyertaan-Mu. Bapak Pendeta Dela sekeluarga bersama dengan rombongan telah tiba di lokasi. Tuhan memberkati, kiranya pada tanggal 11 hari Minggu ini hamba-Mu ini diteguhkan di tengah-tengah jemaat di Rantai Batan. Bukalah jalan ya Tuhan sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Johan Pardomuan, Ibu Yuliana Tapi, Ibu Yulce Kaguan Sage, Efrom Alede, dan Bapak Yulianus Sempa. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan, beri kesehatan kekuatan bagi mereka semua, dan teguhkanlah iman mereka menata kehidupan tahun baru mereka, hidup baru mereka di tengah pandemi COVID-19 ini. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan, kami bersyukur bersama dengan Bapak Yan Mutu dan Ibu Tabita Tumba, kiranya mereka terus terpelihara dalam kasih-Mu dan rumah tangga mereka diberkati karena Engkau terus menjadi nakoda bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pembangunan Siring yang sedang berlangsung, juga pembangunan kilometer 8 dan perisinan di Grand City, semua kiranya boleh berjalan dalam bingkai kehendak-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini, peliharakanlah kami, kiranya esok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Teruslah Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami ini. Biarlah kami boleh mengambil bagian di tengah pandemi COVID untuk setia mengikuti protokol kesehatan. Terpeliharalah kami dalam kasih-Mu, jauh dari berbagai mara bahaya, rencana jahat manusia, kuasa iblis, kuasa kegelapan, bahkan virus corona sekalipun. Biarlah dalam istirahat malam ini kami terpelihara oleh kasih-Mu, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu atas salah dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersamamu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.